Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di mata kuliah Tektonik Fisik pada video pembelajaran pekan ke-7. Ini merupakan video terakhir ya. Video bagian terakhir yang akan kita gunakan kesempatannya untuk membahas Mid-Oceanic Ridge atau kita kenal sebagai MORE. Kita bisa melihat bahwasanya gambar ini nih, ini merupakan tampilan secara vertikal dari Mid-Oceanic Ridge. Jadi kita tahu bahwasanya lempeng itu bergerak saling menjauh atau kita kenal sebagai tektonik divergen, saling menjauh pergerakannya, satu ke kiri, satu ke arah sebaliknya, dan tentunya itu bisa terjadi itu nantinya di ujungnya itu bisa dibatasi baik dari passive margin maupun zona active margin. Nah, tentunya itu akan berpengaruh juga sedikit ya untuk produk-produknya. Nah, ini adalah gambarannya secara umum. Jadi profilnya ya, kita lihat bahwasanya walaupun plane oceanic itu tidak serata yang kita pikir ya. Jadi nanti di sini dia memiliki ada gerenjulan-gerenjulan ya, tentunya di zona Oceanic Ridge ini itu bukan hanya sekedar bolong terus ada magma yang keluar, tapi magma tersebut kan pasti membentuk ini ya, membentuk pegunungan mungkin ya. Dia membentuk suatu tinggian lah. Dia membentuk tinggian dibandingkan ke yang lain, dan tinggiannya ini juga nanti akan tertransport juga ke sini yang menjadi modal untuk sedimen pelagiknya tadi. Oke, ini salah satu morfologinya teman-teman semua. Jadi tidak sehalus yang kita kira kan. Jadi ada lembah atau kita sebut sebagai rift valley gitu kan. Ada rift valley-nya, lalu ada pegunungannya juga. Lalu nanti di sela-sela cekungannya, cekungan antara pegunungan ini diisi oleh material-material yang kita sebut sebagai material sedimen begitu ya. Nah, nanti mungkin ketika ini sudah jauh pergerakan ini, cekungan-cekungan ini mungkin akan diisi juga oleh material sedimen. Tergantung dari sumbernya. Gitu ya. Nah, ini juga kita sudah sempat bahas bahwasanya Mid-Oceanic Ridge ini bisa menjadi kunci umur dari bisa menjadi kunci umur pergerakan menggunakan data paleomagnetism. Ini bisa kita lihat ada reverse polarity dan normal polarity. Pastikan kalian mengetahui definisinya. Apa itu normal polarity dan reverse polarity? Ini terkait dengan arah medan magnet ya. Untuk normal itu arah normal, arah yang biasa yang normal, sedangkan yang satu lagi yang negatif itu reverse polarity. Jadi medan magnet menunjukkan ke arah sebaliknya. Itu bisa jadi ada pergerakan dari kutub magnet pada umur tertentu, dan tentunya dari perbedaan ini kita bisa katakan spesifik terkait dengan umurnya itu ada di rentang berapa gitu. Nah, ini adalah komponen yang akan kalian temukan pada oceanic crust begitu yang sempat saya tadi singgung. Jadi ini yang kita katakan sebagai susunan dari kerak samudra. Kita lihat bagian karena memang kalau kita bicara tadi kan ini ada terobosan magma ya. Terobosan magma yang dari bawah ke atas begitu. Dan tentunya dari posisi yang panas di bagian bawah, dengan beberapa kilometer saja dia naik, dia menembus ke permukaan dan dengan suhu yang sangat dingin ya teman-teman semua. Jadi kita tahu kan dasar laut itu kan suhunya dingin, tekanannya memang tinggi lah kalau dibanding permukaan, tapi kan memang istilahnya itu kan permukaan ya, jadi tekanannya juga relatif rendah. Jadi dengan adanya perubahan atau interval suhu dan tekanan yang sangat drastis perbedaannya, tentunya itu akan menghasilkan pembekuan yang tiba-tiba. Nah, ingat mata kuliah petrologi, batuan yang terbentuk di permukaan dan batuan yang membeku secara tiba-tiba itu mungkin tidak mungkin akan menghasilkan tekstur yang relatif lebih kecil ukurannya ya, dan juga memiliki sifat yang basaltik juga ya karena di permukaan. Nah, tentunya dari situ ceritanya kita memiliki beberapa susunan nih, beberapa kemungkinan yang terjadi ketika kita berbicara oceanic crust. Jadi ada periodotite, ini sebenarnya bagian dari apel mantel juga ya. Jadi ini plastis sekali gitu kan. Lalu di atasnya itu ada gabbro. Nah, atau saya biasanya sebut sebagai massive gabbro begitu. Nah, ingat gabbro itu apa? Gabbro itu batuan yang memiliki sifat basaltis ya di situ ya. Gabbro nih ya. Oke. Lalu atasnya lagi itu kita sebut sebagai basalt dike karena di sini akan ada dikes begitu ya.
dia akan dia akan menghasilkan seperti ya dike begitu, struktur dike begitu ya pada batuan beku. Ini basalt, lalu atasnya lagi ada pilobasalt. Nah, ingat bedakan basalt dengan gabbro itu apa ya? Nah, karena gabbro itu kan lebih di dalam, berarti dia memiliki kristal yang ukurannya mungkin lebih besar. Nah, di atasnya itu dia membentuk pilolava seperti tadi saya sebutkan, bahwasanya lava yang muncul ke permukaan di arus turbidit atau di kondisi tekanan air di laut lah, kita bilang di laut atau di rawa atau di mana ya, itu akan menghasilkan lava bantal. Dia itu mengalirnya itu kan dia pasti memiliki seperti daya tarik sendiri lah. Jadi dia nggak melebar kemana-mana, tapi dia mengumpul di satu tempatnya, dan genjulan-genjulan ini seperti balon itu kita sebut sebagai pillow basalt karena memang menyerupai bantal-bantal begitu ya. Dan di atasnya tentu ditumpuk oleh sedimen pelagik atau sedimen laut ya. Ini kondisinya seperti ini, dan ini bentukan yang sudah saya sempat jelaskan juga sebelumnya. Nah, ini dan susunan batuan tersebut kita kenal sebagai kompleks ophiolite. Jadi kompleks ophiolite itu adalah kompleks dari strata batuan beku yang tersusun dari basalt, gabbro, dan peridotit. Dan strata ini khusus atau khas hanya berada pada oceanic floor, hanya terbentuk pada oceanic floor. Ini kata kuncinya. Jadi ketika kita menemukan batuan dari kompleks ophiolite, misalkan kalian main ke Karang Sambung, kalian menemukan kompleks ophiolite misalkan ya, batuan-batuan dari kompleks ophiolite, kalian menemukan lava bantal, menemukan peridotit, wah jangan-jangan bukan jangan-jangan, itu bisa dipastikan bahwasanya barang tersebut itu bukan dari sini, bukan dari situ, bukan dari tempat kalian berdiri sekarang. Itu mungkin bagian dari oceanic yang mungkin tertransport ke daerah ke bagian sana, ataupun dulunya itu yang kalian injak itu merupakan oceanic gitu. Ya, terus tiba-tiba dengan adanya struktur tertentu dia akhirnya berubah menjadi darat. Nah, ini merupakan kata kunci yang ingin dicapai dalam mata kuliah ini. Oke, ini mungkin akhir dari pertemuan kita. Silakan apabila ada pertanyaan silakan dicatat, lalu nanti ditanyakan pada tatap muka. Dan tentunya kalau misalkan kita ambil resume dari dari dua hal yang tadi kita sudah bahas. Jadi untuk tektonik divergen tentunya kita bisa berbicara adanya tiga tahapan lah ya, tiga penyebab kenapa bisa divergen lah. Adanya astenosfer yang naik, lalu ada perbedaan tekanan, ada penurunan tekanan tiba-tiba, dan tentunya ada juga pembentukan morfologi baru, pembentukan di kerak samudera begitu ya. Dan tentunya juga diikuti dengan adanya ekstensional biasanya ya, ada ekstensional regime, lalu di situ ada penipisan kerak, nanti ada rift, graben, lalu setelah itu adanya magma yang naik membentuk erupsi basaltik, dan nantinya jadi settle, ada perbedaan lempeng yang berbeda, ada oceanic crust, ada continental crust yang bagian kiri, dan oceanic crust, continental crust bagian kanan. Lalu untuk bicara topografi pun oceanic floor pastikan tadi kalian ada mengenal abyssal plain, lalu di continental margin juga pastikan mengenal karakteristik dari continental shelf seperti apa, continental slope, continental rise seperti apa ya. Berikut juga ditunjang dengan sedimen-sedimen penyusunnya, turbidat di mana, selamnya di mana, lalu terumbunya di mana begitu ya. Dan ketika kita berbicara mid oceanic ridge, tentunya kita berbicara lebih spesifik ke pembentukan gunung di zona riftingnya ya, ataupun lembah di zona rifting, dan juga diikuti dengan kehadiran kompleks ophiolite. Baik, sekian pertemuan dari tektonofisik, semoga ilmunya bermanfaat. Mohon maaf apabila saya ada kesalahan, mohon dimaafkan, dan kita jumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.